kami? Bagaimana kabarnya pagi ini? Wow, luar biasa. Baik anak kami, biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita selalu memulai pelajaran kita dengan berdoa. Baik, anak-anak, siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Oke, silakan Suci. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, anak-anak kami, pada pagi hari ini Bapak melihat kalian sudah berisi semua kursinya, sudah aktif, tapi di sini sudah hadir 20 orang semua, ya kan? Iya. Jadi semua itu yang wajib dan patut kita syukur kepada Tuhan, karena anak-anak karena sehat sehingga kita bisa tetap datang ke sekolah. Haleluya, luar biasa. Baik anak-anak kami, pada minggu yang lalu kita sudah masuk materi pelajaran tentang matematika. Anak-anak, masih ingatkah anak-anak materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Oke, ini sudah tunjuk tangan siapa saat pelajar dulu ya. Oke, silakan Bu, silakan beri apa? Yaitu mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Benar itu? Benar. Ya. Kenapa hanya dia yang tunjuk tangan tadi? Nah, kalau boleh, kalau sudah tahu, tunjuk tangan, tidak apa-apa ya. Oke? Nah, pada anak kami, itu adalah kita mempelajari tentang penambahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang penambahan dan pengurangan bilangan pecahan terbagi dua bagian. Masih ingat anak-anak siapa yang tahu? Iya, luar biasa. Baik, saya kasih Sirani ya, silakan Rani. Yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan senama dan tidak senama. Benar itu? Benar. Baik, artinya pecahan senama dan tidak senama. Itu kemarin yang kita pelajari pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Anak-anak kami, di mana anak-anak dia langsung dapat mengingatkan kembali bahwa yang namanya senama adalah penyebutnya sama. Sedangkan kalau tidak senama berarti penyebutnya tidak sama. Oke. Dan anak kami pada saat ini kita kemarin sudah selesai pada perkalian penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita masuk pada materi perkalian dan pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli ataupun bilangan baik. Anak-anak kami, tujuan pembelajaran kita pada saat ini di atas. Coba kita baca sama-sama, yaitu melalui yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, inilah tujuan utama kita masuk pada pagi hari ini. Ini tujuan materi kita adalah kita melalui diskusi dan tanya jawab peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ini dalam perkalian ini Bapak memberikan sebuah contoh. Nanti anak-anak boleh menjawab ya. Boleh menjawab. Seorang ibu memiliki 2 orang anak ataupun punya 2 orang anak. Dia mempunyai kue bolu. Berapa orang anaknya? 2. Dia mempunyai kue bolu 1 buah. Dibagi dengan rata kepada anak-anaknya. Berapa bagian masing-masing? 1/2. Berapa? 1/2.
luar biasa. Nah ini pada saat ini Bapak juga memberikan satu lagi. Ibu memiliki persediaan gula dalam 10 bungkus plastik. Apabila setiap bungkus berisi 1/2 ataupun 1,5 kilogram gula, berapa berat semua gula persediaan ibu? Siapa tahu? Oke, sepida ya, kita ambil sepida. Berapa bu? Berat semua gula adalah 5 kilogram. Wah, betul tuh. Dan sebelum kita memulai materi awal kita pada pagi hari ini, maka dulu kita bernyanyi ya kan? Nah, anak silakan bangkit berdiri di tempatnya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Baik anak, silakan duduk. Materi kita pada hari ini tentang perkalian pecahan. Coba dibuka bukunya nomor 60. Ya karena kurang buku, boleh dulu ya di halo bu, dikasih dulu mereka satu ya kaliannya, boleh kak? Nah. Baik anak-anak kami sudah dapat semua kan? Nah, perhatikan di depan. Ini adalah buku kalian. Nah, ini adalah mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Nomor 1 yaitu perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli ataupun dengan bilangan bu. Nah, perhatikan jika kita mengalihkan bilangan 4 dan 3, itu sama artinya dengan menjumlahkan bilangan 3 sebanyak 4 kali. Nah, itu seperti di bawah ini. Nah, di 4 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Berapa semua? Berarti jangan lupa bahwa perkalian itu adalah penambahan berulang. Penambahan berulang. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. 3 dikali 3 dikali 3/4 sama dengan 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Yang artinya ini perhatikan, semua 3 dijumlahkan per 4. Nah, 3 tambah 3 tambah 3/4. Di bawahnya 3 ditambah 3 ditambah 3 berapa? 9. Nah, pernya 4. Nah, kenapa ada 21/4? Ini disederhanakan lagi dia menjadi pecahan campur. Ini nanti kita campurannya nanti ke depan kita. Pecahan ini kita kalikan 4 ini menuju nilai 9. Kalau lebih kita kurangi contohnya. Kalau 4 kali 1 masih boleh. Kalau 4 kali 2 itu 8 ditambah 1 9. Nah, kalau kita kasih 3, 4 dikali 3 itu 12. Itu sudah melebihi. Nah, selanjutnya anak kami, dari penjelasan itu, ini kita dapat disimpulkan bahwa bentuk perkalian bilangan bulat dan pecahan dinyatakan dengan rumus. Ini rumusnya. Artinya rumus itu adalah sebagai petunjuk ataupun sebagai kompas untuk menyelesaikan permasalahan ataupun menyelesaikan sebuah soal ini. A kali D per C sama dengan A kali D per C, di mana A dan A kali D ini disatukan dia, tetap pernya dengan A, B dan C adalah bilangan bulat dan C tidak sama dengan No. halo Hai. halo Hai.
Halo. Tepuk semangat. Dengarkan, dengarkan ya. Baik anak-anak, karena tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi kita. Ini kita akan memperhatikan video. Di dalam video ini nanti anak-anak mengerjakan soal seperti yang ada di dalam video pembelajaran ini. Makanya anak-anak selama ada video ini perhatikan dengan baik. Anak-anak, marilah kita menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Bu Zara di kelas matematika. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengerjakan soal cerita perkalian dan pembagian pecahan. Untuk itu, disimak baik-baik ya. Oke, kita coba soal yang pertama. Ibu membeli telur sebanyak 5 kantung. Jika setiap kantung berisi 1/4 kg, berapa kilogram telur yang Ibu beli? Seperti biasa, untuk soal cerita, kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui yang pertama ada beli telur 5 kantung. Lalu diketahui yang kedua, setiap kantung 1/4 kg. Lalu jika sudah, kita pindah ke bagian ditanya. Yang ditanya adalah banyak kilogram telur yang Ibu beli. Lalu kita jawab. Dan jika kalian masih bingung tentang maksud dari soal tersebut, boleh kalian gambarkan dengan sebuah ilustrasi. Di sini Ibu punya ilustrasi. Ceritanya ada 5 kantung berwarna kuning, dan setiap kantung berisi telur sebanyak 1/4 kg. Lalu jika sudah, kita pindah ke bagian ditanya. Yang ditanya adalah banyak kilogram telur yang Ibu beli. Lalu kita jawab. Dan jika kalian masih bingung tentang maksud dari soal tersebut, boleh kalian gambarkan dengan sebuah ilustrasi. Di sini Ibu punya ilustrasi. Ceritanya ada 5 kantung berwarna kuning, dan setiap kantung berisi telur sebanyak 1/4 kg. Jika kalian lihat, untuk menghitung semua kilogram telur yang Ibu beli, berarti caranya seperti ditambah-tambah. Nah, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Tapi kalau menghitung seperti ini, itu sangat lama. Yang mudahnya bagaimana? Coba kalian lihat polanya. 1/4 ditambah 1/4 ditambah sampai sebanyak 5 kali, artinya betul sekali, 5 dikali 1/4. Lalu 5 di situ adalah bilangan bulat. Jika bilangan bulat mau dikalikan dengan pecahan, artinya bilangan bulat tersebut adalah per 1. Jadinya 5/1 dikali 1/4. Kalau sudah, atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 1, 5. Per 1 kali 4, 4. Jadi 5/4. Maka banyak kilogram telur yang Ibu beli adalah 5/4 kg. Gampang ya? Banyak anak sudah memahami soalnya kan? Nah, videonya sudah bagaimana cara mengerjakannya. Kalau ada pertanyaannya dibuat dulu, ada diketahui, ada ditanya, ada penyelesaiannya juga. Nah, anak-anak kita teruskan ya. Halo. Tidak. Oke, anak-anak tepuk fokus. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, yang tunggu semuanya. Nah, baik anak-anak, dari video tadi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita simak, yang sudah kita perhatikan,
Bapak akan membagi kelompok anak kami di dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, artinya anak-anak nanti supaya mudah untuk mengerjakannya, Bapak menyiapkan soal dan lembar jawaban, di mana di lembar jawaban nanti yang Bapak berikan kepada anak-anak supaya mengisi di lembar kerja itu, sehingga nanti ketika sudah dikerjakan nanti perwakilan kelompok membacakan di depan di sini jawaban yang sudah kalian kerjakan secara sama-sama. Nah, di dalam kelompok itu artinya kelompok adalah kerjasama. Kami memperhatikan anak-anak kami nanti siapa yang bekerja sama dengan baik. Nah, artinya anak-anak jangan, kalau tidak tahu coba diperhatikan saja dulu temanmu dan tanya sama temanmu apa penyelesaiannya. Dan kalau seandainya nanti juga ada yang mau ditanya sama Bapak, boleh ditanya sama Bapak dengan tertib. Artinya kalau ada pertanyaan nanti dan silakan ditulis tangan. Dan anak sebelum kita membagi kelompok ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham? Dan kalau sudah paham, berarti kita membagi kelompok. Nah, bagi kelompoknya seperti ini supaya tidak terganggu yang ini ke sini, yang ada sana. Nah, artinya Bapak bagi kelompok. Berapa orang kita? Ada 20. Kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 kelompok. 5 orang setiap kelompok. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu nanti anak muda ya. Nanti masuk di kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. Si Refli nanti di kelompok 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 4. Sudah kan anak-anak? Oke, baik anak-anak, silakan kerjakan buat kelompoknya. Jangan. Baik. Sudah? Ada masalah? Sudah Pak? Kelompok 1 sudah tahu temannya? Kelompok 2 sudah tahu temannya? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik anak-anak kami, Bapak akan memberikan pekerjaan kelompok diselesaikan secara kelompok. Kalau ada pertanyaan dulu, ya kan? Jangan dulu ditanya sama orang lain. Usahakan suara dari kelompokmu jangan kedengaran di kelompok lain. Paham kalian kan? Perhatikan dulu, ditanya sama orang yang kurang mengerti ya. Jangan tanya sama teman kelompok lain ya. Jangan tanya kelompok lain, tanya sama Bapak. Kelompok yang pertama tadi selesai membacakan di depan. Siapa kelompok pertama tadi yang selesai? Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kalian bisa siapa yang membacakan sama kalian? Hasil pekerjaan kalian. Kamu. Oke. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Penyelesaian 21 bagi 1/5 1 kali 5/1 100 105/1 100
Wow, luar biasa, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari? Ada anak-anak yang siap? Dari siapa? Turun. Soal perkalian pecahan diselesaikan dengan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Oke, ada lagi yang mau ngambil kesimpulan atau merefleksi? Oke, siapa? Si Esther. Oke, Esther, jelaskan Esther. Soal pembagian diselesaikan dengan mengubah menjadi perkalian di mana pembilangan menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Dari pelajaran kita hari ini ada beberapa materi tadi yang kita pelajari. Perkalian pecahan dengan bilangan asli, perkalian bilangan asli dengan pecahan, pembagian pecahan dengan bilangan asli, dan pembagian bilangan asli dengan pecahan. Baik anak-anak, dari materi ini Bapak menanyakan kepada anak kami, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dan bagaimana perasaan untuk mengikuti kegiatan hari ini, kegiatan apa yang paling suka dan kegiatan mana yang paling tidak disukai. Nah, ini anak-anak kami karena masih dalam kelompok, ini bagaikan refleksi dari setiap ataupun dari seluruh kegiatan yang sudah kita pelajari. Di sini akan Bapak memberikan dan diskusikan secara kelompok, dan jangan lama, hanya 2 menit Bapak memberikan ini. Silakan ditulis dan refleksikan. Di sini nanti anak-anak sudah Bapak membuat di sini kotak. Kalau bersemangat, siapa saja temannya tulis namanya. Kalau dia biasa saja, tulis namanya. Kalau dia senang, tulis namanya. Siapa namanya? Mengerti kalian kan? Oke. Langsung isi. Tanya temanmu bagaimana perasaannya dan tulis nama mereka, siapa yang memiliki perasaan semangat dan ayo. Kalau kamu bersemangat sudah, oke, tidak apa-apa. Tulis nama kelompok kalian, nama kelompok. Anak-anak kami di sini nanti akan Bapak memberikan tugas di rumah. Coba buka di buku kalian di halaman 62. Di halaman 62. Sudah dapat? Sudah. Nah, nomor 1 sampai 5 itu bukan tugas kelompok. Itu bukan tugas kelompok, itu tugas mandiri, dikerjakan di rumah. Besok bisa diserahkan sama Bapak. Nah, karena tadi itu kan tugas kelompok, bisa saja ada yang tidak aktif, ada saja terburu-buru yang mengerjakan. Melalui tugas mandiri, besok Bapak kumpulkan sama anak kami pada pagi hari. Paham? Nah, karena materi kita pada hari ini sudah selesai. Sudah selesai materi kita. Ingat, terus belajar di rumah. Kalau ada yang kurang mampu nanti boleh ditanya sama abang, sama saudara, orang tua di rumah ya. Sudah paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, baik anak kami, pada hari ini kita sudah mempelajari perkalian dan pembagian pecahan. Minggu depan, dengarkan. Halo. Minggu depan kita mempelajari tentang pembelajaran pecahan campuran dan pecahan desimal. Mau anak tahu? Mau. Oke anak, terus.
pembelajaran kita pada hari ini kita sudah selesaikan karena tidak ada yang ditanya. Sekali lagi, ada yang mau ditanya anak-anak? Yang tidak ada lagi. Baik, mungkin anak-anak kami sampai di sini lah dulu pertemuan kita. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan jangan juga lupa buku adalah itu termasuk gudang ilmu. Dan kalau seandainya ada HP di rumah atau jaringan laptop di rumah, boleh juga dicari-cari tugasnya melalui handphone ataupun laptop. Baik anak-anak kami, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita pulang, mari kita mengakhiri materi kita dengan doa. Bapak yang memimpin doa. Baik anak kami, mari kita mengakhiri pelajaran ini dengan sukacita dan dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang anak kami. Ya, boleh.